Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini adalah sesi kedua kita bersama Dr. JN Adam untuk membahas COVID-19 di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebenarnya pandemi COVID-19 ini menyebar di seluruh dunia. Tapi kita membahas secara spesifik untuk masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara agar lebih mudah bertanya dan lebih memahami tentang COVID-19. Dan untuk teman-teman juga yang mau bertanya saat pembahasan kita ini, silahkan ketik di komentar di bawah ini di channel YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, Dr. Adam, apa kabar? Alhamdulillah baik, Baik Mas ya. Odi. Baik juga kan? Baik dong, alhamdulillah. Ya mungkin sebenarnya kan kita harusnya memakai masker, tapi kalau kita pakai agak sesak ya. Tidak apa-apa, mohon maaf dulu nih ya, jangan protes dulu yang di YouTube. Kalau masyarakat kita untuk sementara lepas masker dulu. Lepas masker dulu, tapi kita tetap mempertahankan Jarak, jaga physical jarak. distancing. Physical distancing. Baik, di sesi pertama kita sudah membahas tentang COVID-19, baik itu secara keluarga besarnya virus, tanda dan gejala, dan cara-cara pencegahannya. Tapi saya senang loh Mas Odi, tahu banget jadi ngomongnya COVID-19. Kebanyakan normalnya corona ya, karena corona itu kan tadi udah tahu keluarga besar ya. Keluarga besar. Jadi di sini di sesi yang kedua kita bakal ngebahas ini ya dok ya, tentang stigma. Sekarang itu kan informasi yang beredar itu di sosial media, di media elektronik dan lain sebagainya itu sangat banyak tentang COVID-19. Dan juga untuk masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu teman-teman ketahui kalau Kabupaten Kutai Kartanegara ini punya 18 kecamatan yang tersebar. Dan kita juga mempunyai 32 puskesmas yang tersebar. Di antaranya dari pantai ya, dari daerah pantai sampai ke daerah Hulu Mahakam. Hulu ya, betul. Dan satu kecamatan itu bahkan ada punya 2 sampai 3 puskesmas ya dokter ya. Betul. Jadi stigma dan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda akhirnya yang membuat kita ingin menyampaikan bagaimana stigma masyarakat yang saat ini beredar. Betul. Dokter, boleh dijelaskan sekarang kan beredar tentang ODP, OTG, PDP. Asal jangan ditambah ODGJ ya. Orang dengan gangguan jiwa. Ya kebanyak orang sekarang stres loh. Ya. Banyak dok. Iya, stres karena COVID-19 nih. Berita terbaru dokter di Amerika sampai bunuh diri karena dia stres banget. Wow. Iya, kasihan dia garda terdepan datang dan dia kena. Kemudian dia sebenarnya sudah sembuh dan dia mau tugas lagi, dia bunuh diri. Sedih banget bacanya beritanya. Karena dengan dampak COVID-19 ini psikologis semuanya terganggu ya. Iya jelas Mas Odi, terganggu. Dan kalau kita tidak kuat ya, tidak tabah menghadapinya, kan salah satu yang menurunkan imunitas kita psikologis. Iya, psikologis, stres. Karena ada perubahan transisi yang biasanya anak-anak muda yang biasanya ngumpul nongkrong nggak bisa lagi. Anak-anak yang sekolah berkumpul bermain di luar sekarang nggak bisa lagi. Stay at home. Apalagi yang biasa kerja rutinitas sekarang work from home. Belum lagi yang cari penghasilan loh, pendapatan. Ya, pendapatan otomatis menurun karena dampak dari pandemik COVID-19 ini. Wah, luar biasa. Sosial ekonomi. Oke dokter, bisa dijelaskan tadi kita kembali OTG, kembali ke laptop ya. Ya, kembali ke laptop. OTG, ODP dan PDP. Jadi PDP. Begini, kita mengenal sebenarnya di dalam paduan memang ada ditulis bahwa ada yang namanya OTG. OTG itu adalah sebenarnya orang tanpa gejala. Nah, di situ juga ada dalam kaitannya dengan PPDT. Ada singkat PPDT juga. Ya, jadi dulu namanya pelaku perjalanan daerah terjangkit.
Oh. Ya, jadi umpamanya dia masuknya dari Surabaya atau dari Sulawesi Selatan atau dari Jakarta masuk ke Kukar. Nah, dia masuk PPDT tadi, pelaku perjalanan daerah terjangkit. Nah, masalahnya sekarang apapun sekarang kan pokoknya yang dari luar daerah terjangkit. Bahkan sekarang nggak cuma daerah, Mas Odi. Umpamanya dari Balikpapan, karena Balikpapan sudah masuk daerah zona merah ya. Zona merah. Ya, atau bahkan sekarang dari Kutai Barat lah, atau dari Bontang. Ya kita juga tetap sudah mengikuti yang namanya aturan pelaku perjalanan daerah terjangkit tersebut. Nah, kalau dia datang, pasti kan aturannya adalah dia harus mengisi link ya dari manapun daerah ya. Kita ada linknya kan. Boleh sebutin linknya, Dokter Adam? Jadi jangan lupa yang datang jujur untuk mengisi link, jangan diam-diam saja. Karena sekarang masyarakat tuh udah pinter semua, mana yang nggak ngisi link pasti akan lapor ke hotline ini nih. Ya, jadi isilah link yang ada ketika datang, yaitu di www.rsamp itu dari singkatan Rumah Sakit AM Parikesit, rsamp.online /HAC. HAC itu singkatan dari High Alert Card gitu. Jadi ngisi card jadi HAC. Jadi www.rsamp.online/HAC. Nah, kemudian setelah itu dia pasti harus melakukan apa? Yang kemarin kita bahas sebelumnya. Kalau dia datang dari daerah terjangkit atau daerah terkonfirmasi, harus melakukan isolasi mandiri. Singkatannya itu isoman ya, isolasi mandiri. Ya, isolasi mandiri selama 14 hari. 14 ya, hari. Karena terkait dengan ingat masa inkubasinya kan 1 sampai 14 hari. Nah, kalau dia datang dengan tanpa gejala, loh saya kan tidak ada gejala apa-apa. Ya udah ngapain saya isolasi? Terus jalan-jalan. Iya, langsung jalan-jalan. Dia lupa, ya, bahwa kebanyakan yang berbahaya adalah yang kemarin kita ngomong carrier, orang tanpa gejala tapi pembawa bawa positif coronanya, COVID-19. Yep. Ya, itu yang namanya OTG. Nah, kalau dia sudah datang tapi dia dengan gejala, yang kedua juga dengan orang yang tidak kemana-mana di Kukar, tapi dia ada kontak, Mas Oji. Iya. Dengan orang yang terkonfirmasi positif. Ya, orang itu punya PDP atau malah udah meninggal karena positif. Waduh, saya udah kontak dengan itu, saya ketemu dia sebelumnya. Nah, itu juga masuk, kalau dia tanpa gejala, dia termasuk kategori OTG. Oke. Ya, jadi sedang pelaku perjalanan orang yang terkonfirmasi, ada 2 nih. Nah, kalau mereka ini nanti tiba-tiba ada keluhan dalam masa 1 sampai 14 hari, baik demam atau ditambah dengan gejala yang batuk, pilek, sampai ke arah gangguan perut, bersin, sakit tenggorok dan sebagainya, mereka sudah masuk dalam kategori yang namanya ODP. Orang dalam pemantauan. Ya, bukan, sekarang ada 2 loh ya, ODP orang dalam pemantauan dan orang dengan pengangguran. Orang 2 pekerjaan, macam-macam sekarang itu loh ya. Yang gara-gara COVID ini ya. Dampak sosial ekonomi. Iya, jadi ODP jadi macam-macam. Nah, sama dengan OTG, ODP tetap isolasi mandiri. Isolasi, tapi biasanya dia sudah, kalau memang butuh perawatan, dia harus bisa diobati waktu di rumah, dia isolasi mandiri di rumah, masih dengan petugas datang untuk mengobati, petugasnya di puskesmas. Atau memang kalau tidak bisa dibawa ke tempat ke rumah sakit atau isolasi, atau di sini kita punya Wisma Atlet ya. Wisma Atlet di Tenggarong Seberang di Komplek Wisma Atlet. Iya, Bupati kita memang hebat nih, bisa menyediakan Wisma Atlet itu dengan cepat ya untuk itu. Nah, kalau dia gangguannya makin parah, makin tambah sesak, terus ada pemeriksaan labnya dan dengan ronsennya ada ketahuan gambaran sesuatu, nah dia masuk sudah dalam, atau di tes, rapid testnya dia juga udah positif, reaktif. Ya. Nah, dia masuk di dalam kondisi PDP. Yaitu pasien dalam pengawasan. Nah, itu biasanya sih masuknya ruang isolasi. Langsung masuk ruang isolasi. Pengawasan begitu. Nah, yang harus saya ingatkan, stigma masyarakat adalah ketika di ODP. ODP itu bukan aib ya. Kalau ODP sudah ribut semua. ODP itu udah ribut semua, langsung ODP sampai ramai kan di mana-mana beritanya. Padahal yang malah harus hati-hati yang teriak-teriak ngomongin ODP itu belum tentu dia
bebas dari COVID-19, siapapun bisa kena. Siapapun bisa kena. Iya, cuman kan orang-orang dengan pelaku perjalanan dan yang terkonfirmasi atau pernah kontak itu memang lebih diawasi, lebih gitu. intens dikontak oleh teman-teman makanya puskesmas mereka ya. butuh isolasi mandiri, tapi bukan berarti yang nggak pernah melakukan perjalanan atau nggak kontak lalu merasa enak-enak, saya bebas, nggak bisa. Semua sama. Makanya orang-orang OTG ODP yang mau diisolasi mandiri itu, Mas Oji, itu bukan aib, malah mereka tuh kita anggap sebenarnya mereka tuh ya pahlawan kita. Pahlawan COVID. Iya, karena mereka mau rela diisolasi sampai 14 hari. Bahkan lebih ya. Bahkan lebih. Ya, jadi sebenarnya teori terbaru itu sebenarnya kita harus waspada bukan sampai 14 hari ya, sampai 21 hari, Mas 21 Oji. hari. Iya, gitu. Jadi yang sudah isolasi 14 hari juga jangan senang-senang langsung kelayapan kemana-mana. Ada masa tengah waktu malah ditemukan berapa kasus lebih dari 14 hari baru muncul. Reaktif. Jadi nimbul gejalanya. Kasus yang di Kota Balikpapan kan sama. Jadi dia waktu itu malah melebihi dari 14 hari. Makanya kita tetap waspada sampai ke 21 hari, bahkan ke 28 hari. Dan berikut-berikutnya juga tetap waspada, gitu. Dan juga buat teman-teman Sobat Dinkes yang menganggap COVID-19 ini adalah sebuah aib, itu tadi penjelasannya. Iya. Kalau itu bukan aib. Tapi kita memang harus bergerak bersama-sama ya, Iya. Dr. Adam ya. Makanya hashtagnya adalah bergerak searah melawan corona. Karena kita di kesehatan ini bukan hanya di depan, tapi juga di belakang. Iya. Tapi support oleh masyarakat seluruhnya dan seluruh elemen yang ada di Kutai Kartanegara harus bersama-sama bergerak untuk melakukan pemutusan mata rantai COVID-19 ini ya dokter ya. Iya, sebenarnya kalau dibilang bahwa orang kesehatan itu ada garda terdepan tuh, ada yang bilang itu tidak benar. Kurang pas. Kita tuh sebenarnya garda terakhir. Garda terakhir ketika mereka sudah kena berobat, kita itu yang ngurusin supaya nggak sampai sekarat atau sampai meninggal kan. Iya. Garda terdepannya itu ya masyarakat sebenarnya. Betul. Iya, kalau mereka mau isolasi mandiri, jujur ya, mengikuti aturan-aturan yang ada, dan mereka akhirnya pasti ujung-ujungnya apa? Memutus kan? Tujuannya itu sebenarnya memutus mata rantainya dari itu, sehingga makin lama makin berkurang lah kasus-kasus COVID-19 ini. Karena ingat, virus butuh inang. Iya. Kalau inangnya nggak kemana-mana, nyari virusnya bingung. Nah, kalau inangnya kebal, daya tahan tubuhnya bagus, walau dia ada tapi dia tanpa gejala, akhirnya lama-lama virusnya habisnya keok, mati juga sama antibodi tubuh. Betul. Akhirnya dia nggak ada tempat lagi untuk nempel. Nyari gitu. Dan ini mulai terlihat trennya di Jakarta, berita yang terakhir bahwa dengan PSBB kasusnya langsung menurun. Wow. Ya mudah-mudahan kita nggak sampai harus PSBB seperti itu, Mas Oji. Repot. Bakal banyak lagi kebijakan-kebijakan yang harus dikeluarkan ya dengan PSBB. Baik, Sobat Dinas Kesehatan Kabupaten Kartanegara, ada lagi yang mau disampaikan dokter? Sepertinya itu dulu deh. Jadi rekan-rekan tolong perhatikan, kalau yang baru datang jangan lupa isi link, jangan lupa lapor, kemudian nanti akan ada petugas puskesmas akan memantau dan bersama satgas, ya dituruti jangan dilawan, ya. Dan itu bukan aib yang memalukan, Mas. Jadi isolasi mandiri malah itu benar-benar pahlawan. Saya salut tuh ada sampai yang isolasi mandiri di hutan bakau. Di Kutai Timur saya dengar ada yang di kebun karet, ya. Jadi ada yang sampai di tempat yang kayaknya kayak kandang ayam katanya, luar biasa ya, tapi dia rela untuk itu. Walaupun jangan sampai begitu juga sih ya. Jadi tetap ODP itu bukan aib ya. ODP itu adalah pahlawan buat kita. Dan intinya adalah saat seseorang itu dinyatakan reaktif, saat sekarang di Kutai Kartanegara disampaikan untuk klaster yang dari Goa ya Dokter Adam ya. Ada 19 orang yang terkonfirmasi reaktif dan 2 orang keluarga ya. Itu kan jumlah totalnya yang kita informasikan ada 21 orang itu reaktif hasil dari rapid test. Iya, rapid test. Tapi itu belum terkonfirmasi positif karena akan menunggu hasil swab-nya ya Dokter Adam ya. Iya. Dan mereka juga saat sekarang melakukan isolasi
secara ketat ya. Mungkin nanti kita akan bicara khusus itu untuk rapid test. Betul. Itu agak-agak panjang itu masalahnya. Yang ini aja udah orang masih simpang siur mengenai OTG, ODP ini. Tapi saya sarankan jangan tambah yang tadi satu tuh, ODGJ. Oh iya. Orang dengan gangguan jiwa, Mas Haji. Jadi buat teman-teman atau juga sobat dinas kesehatan Kabupaten Kota Kartanegara, untuk menjaga imunitas yang baik, agar naik imunitasnya dan tidak turun, memang tepat juga di bulan Ramadan ini psikologisnya juga harus dijaga ya Dokter Adam ya. Karena pandemik COVID-19 ini mempengaruhi seluruh sektor sendi kehidupan yang ada. Bukan hanya di Kota Kartanegara, Tenggarong, Morabada, Sebulu dan lain sebagainya, tapi ini terjadi di seluruh dunia. Iya, betul. Itu yang harus kita pahami. Baik, Sobat Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Negara, itu tadi perbincangan kita bersama Dr. J.N. Adam tentang stigma yang beredar di masyarakat tentang COVID-19. Kita akhiri perbincangan kita akan masuk di sesi-sesi berikutnya yang lebih menarik. Baik, untuk masyarakat Kota Kartanegara, kita ingatkan, stay safety, keep healthy, melayani lebih baik.